Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Husnul Romatul Nisma dengan NIM 7211419168 dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai Sistem Informasi Manajemen bab 8 yang berjudul Informasi dalam Praktik. Informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Beberapa aktivitas penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi, yakni faktor penting penentu keberhasilan atau Critical Success Factor atau CSF, yang berbeda-beda dari satu jenis organisasi ke jenis yang lain. Informasi merupakan sumber daya yang berharga dan sistem informasi yang baik merupakan salah satu CSF. Sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data, yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Subsistem utama dari sistem distribusi itu ada customers, suppliers, materials, stockroom, sama manajemen. Sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Sistem entry pesanan, memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Sistem persediaan, melihara catatan perusahaan. Sistem piutang dagang, menagih utang dari para pelanggan. Lalu sistem yang memesan persediaan pengganti. Itu ada sistem pembelian, yaitu menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Ada sistem penerimaan, yaitu menerima persediaan. Dan sistem utang dagang, yaitu melakukan pembayaran. Sistem yang menjalankan proses buku besar adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain bertujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Ada dua sistem yang terkait, yaitu sistem memperbarui buku besar, yaitu membukukan catatan yang menguraikan tindakan dan transaksi ke buku besar. Lalu yang kedua, sistem pembuatan laporan manajemen, yaitu menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi dan laporan lainnya. Menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi pertama yang terkomputerisasi sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain. Sistem informasi organisasi. Segala sistem informasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu organisasi. Itu ada sistem informasi pemasaran, yaitu memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Terdiri atas kombinasi antara subsistem output, basis data, dan subsistem input. Sistem informasi sumber daya manusia memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Lalu sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Lalu sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi pada manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Manajemen hubungan pelanggan adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Data warehousing. Ini ada figur 8.13, yaitu model sistem data warehousing. Karakteristik data warehousing, yaitu kapasitas penyimpanannya yang besar. Data diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru, data dapat diambil dengan mudah, dan data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan. Bagaimana data tersimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse? Yang pertama, data pengidentifikasi dan deskriptif akan disimpan dalam tabel dimensi. Yang kedua, tabel-tabel yang terpisah berisi ukuran-ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas yang disebut tabel fakta. Yang ketiga, paket informasi mengidentifikasi semua dimensi yang akan digunakan dalam analisis suatu aktivitas tertentu. Yang keempat, untuk tiap dimensi akan ada satu kunci yang mengidentifikasikan dimensi dan menciptakan hubungan ke paket informasi. Karena memiliki kemiripan pola bintang, struktur ini disebut dengan skema bintang. Penyampaian informasi merupakan unsur terakhir dalam sistem data warehousing yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi, dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. OLAP atau Online Analytical Processing yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI ataupun antar pembuka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format. Ada dua pendekatan OLAP, yaitu ROLAP dan MOLAP.
Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui pengguna. Verifikasi hipotesis yakni pendekatannya dimulai dengan hipotesis mengenai bagaimana data saling berhubungan. Lalu penemuan pengetahuan di mana sistem data warehousing menganalisis tempat penyimpanan data warehouse, mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.